Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Legusti. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang paket kebijakan ekonomi mata kuliah ekonomi mikro kelas MJ 101. Perkembangan ekonomi dunia. Presiden dalam sambutannya menyatakan bahwa dalam menyikapi perkembangan ekonomi dunia yang telah berdampak pada perekonomian banyak negara termasuk Indonesia, pemerintah bersama dengan otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan, telah melakukan langkah-langkah dalam upaya menciptakan kondisi ekonomi makro dan mikro yang kondusif, yaitu upaya stabilitas fiskal dan stabilitas moneter, termasuk pengendalian inflasi, menggerakkan mesin pertumbuhan dengan mendorong percepatan belanja. Pemerintah melalui peningkatan daya serap anggaran dan melakukan langkah-langkah melalui kebijakan paket ekonomi di era Presiden Joko Widodo. Paket kebijakan ekonomi tindakan cepat dari pemerintah pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, stabilitas ekonomi makro yang lebih kondusif melalui kebijakan fiskal dan moneter termasuk pengendalian inflasi, menggenjot belanja pemerintah serta mendorong daya serap anggaran sebagai mesin pertumbuhan. Pengendalian harga komoditi pokok seperti pangan dan BBM, mendorong pemanfaatan biodiesel untuk mengurangi impor BBM dan meningkatkan harga ekspor kelapa sawit. Percepatan pencairan dan pemanfaatan dana desa untuk membangun proyek padat karya serta menambah alokasi rasta beras sejahtera. Pembentukan tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran atau TEPRA dan pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP kelapa sawit, melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan menggerakkan ekonomi pedesaan dengan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui penyaluran kredit usaha rakyat. Tujuan dari paket kebijakan ekonomi, pertama, menggerakkan kembali sektor di real Indonesia, meningkatkan daya saing industri nasional untuk menghadapi dinamika ekonomi global, mengembangkan koperasi dan usaha kecil menengah, memperlancar distribusi dan perdagangan barang antar daerah dengan efisiensi rantai pasok, menggairahkan sektor pariwisata, serta peningkatan kesejahteraan nelayan melalui kenaikan produksi ikan tangkap dan penghematan biaya bahan bakar sebesar 70% yang didapat dari konversi minyak solar ke LPG. 3 langkah paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo. Yang pertama, mendorong daya saing industri melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Yang kedua, mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan, penyederhanaan perizinan, penyelesaian tata ruang, dan penyediaan lahan. Yang ketiga, meningkatkan investasi di sektor properti dengan mengeluarkan kebijakan yang mendorong pembangunan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, di samping membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti. Kebijakan ini diambil di era pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap dinamika ekonomi politik global yang sedang terjadi. Kapasitas kita memang terbatas, karena itu yang bisa dilakukan adalah melakukan pembenahan dari dalam, membenahi regulasi dari bagian dari wilayah otoritas, dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab pemerintah untuk mendorong mesin ekonomi bergerak kembali. Ibarat mesin mobil, sudah waktunya kita melakukan overhaul, mengganti dan membuang spare part lama yang haus, rusak atau yang performanya tak bagus lagi, dan menggantinya dengan komponen yang baru, yang segar dan sesuai kebutuhan serta pelumasnya kredita perbankan. Berbagai upaya deregulasi yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi membuat kepercayaan pasar mulai membaik. Ini terlihat dari pergerakan nilai tukar yang semakin stabil, meminimalisasi pemutusan hubungan kerja, dan iklim ekonomi yang lebih kondusif. Pemerintah juga berupaya agar penyerapan anggaran bisa ditingkatkan. Kalau pada semester 1 pada tahun 2015, penyerapan anggaran baru mencapai 436,1 triliun atau 33,1%, dari pagu sebenarnya 1.319,5 triliun, maka pada bulan September 2015
Penyerapan anggaran sudah di atas 60% menurut Menteri Keuangan. Hingga akhir tahun pemerintah optimis penyerapan anggaran bisa mencapai 90 sampai 95%. Berikut dampak positif dari terhadap paket kebijakan ekonomi mikro dari berbagai sektor. Dari berbagai paket kebijakan ekonomi 1 sampai 16 era pemerintahan Joko Widodo, ini adalah rangkuman konseptual berbasis dampak yang banyak diamati oleh pelaku UMKM dan ekonomi mikro. 1. Mempermudah perizinan usaha UMKM. Banyak paket kebijakan berfokus pada penyederhanaan izin termasuk OSS, penghapusan izin-izin kecil, dan perbaikan regulasi. Dampak positifnya, biaya masuk usaha lebih murah bagi pedagang mikro. Yang kedua, legalitas lebih cepat sehingga usaha kecil bisa akses modal dan pasar formal. Mengurangi aktivitas ekonomi non formal atau informal karena makin mudah berizin. Yang kedua, penurunan harga energi dan bahan baku. Beberapa paket kebijakan menurunkan harga gas industri, listrik UMKM, dan memperbaiki distribusi logistik. Dampak positifnya itu biaya produksi UMKM menjadi turun, harga jual lebih kompetitif, dan rahasia keuntungan naik. Yang ketiga, peningkatan akses permodalan. Dengan program KUR dipertegas dalam paket kebijakan, bunga diturunkan dari 22% menjadi 7%, lalu jadi 6% dan 3% untuk super mikro. Dampak positifnya itu pelaku mikro lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman modal, resiko bangkrut menurun karena bunga rendah, mendorong ekspansi usaha kecil. Yang keempat, deregulasi dan simplifikasi investasi. Beberapa paket menurunkan hambatan investasi yang mendorong lebih banyak industri membuka cabang atau pabrik. Dampak positifnya adalah meningkatkan peluang kerja, peningkatan pendapatan lokal, UMKM lebih mudah menjadi supplier bagi industri. Yang kelima adalah intensif pajak untuk UMKM. Pajak final UMKM diturunkan menjadi 0,5%. Dampak positifnya beban pajak pelaku mikro turun signifikan. UMKM yang baru tumbuh tidak terbebani pajak berat, memicu formalisasi usaha karena pajak sederhana. Yang keenam, pembangunan infrastruktur besar-besaran. Infrastruktur adalah bagian dari paket kebijakan ekonomi mikro, namun efeknya buat untuk ekonomi makro. Dampak positifnya biaya logistik turun, mempermudah distribusi oleh UMKM, wilayah terpencil lebih terhubung ke pasar, warung pedagang jalanan dan jasa lokal di daerah proyek ikut meningkat penjualannya. Itu lalu meningkatkan daya saing mikro dalam pelatihan dan digitalisasi. 8. Dukungan terhadap digitalisasi dan e-commerce. Pemerintah mendorong UMKM masuk marketplace, e-payment, dan program digitalisasi lainnya. Dampak positifnya, pelaku mikro lebih mudah menjangkau pasar nasional, penjualan naik melalui platform online, transaksi lebih efisien, dan akses pelanggan meningkat. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.